saya Farmina. Selamat siang semuanya, saya Farunisa Sylvia Inaya, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, ingin menyampaikan tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budayanya. Seperti salah satunya yang akan saya bahas, yaitu keagamaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis yang mayoritas pemeluk agama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni yang pertama akan saya bahas, yaitu agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 87,18% dari jumlah penduduk atau sekitar 207.176.162 jiwa penduduk Indonesia menganut agama Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera, hingga wilayah pesisir Pulau Kalimantan. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur. Agama Islam memiliki kitab suci bernama Kitab Suci Al-Quran dengan nama pembawanya yakni Nabi Muhammad SAW. Tempat beribadah penganut agama Islam yakni di masjid. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Pada sekitar abad ke-16, di Indonesia terdapat 3 provinsi mayoritas penduduk adalah Protestan, yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Papua Barat, dengan presentasi berurutan 65,48%, 63,60%, dan 53,77% dari jumlah penduduk. Kristen Protestan memiliki kitab suci yang bernama Alkitab dan nama pembawanya yaitu Yesus Kristus. Tempat ibadah penganut agama Kristen Protestan yakni di gereja. Dan yang ketiga yang akan saya bahas yaitu agama Katolik. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado dan kawasan Minahasa. Portugis dan Spanyol berperan menyebarkan agama Kristen Katolik. Namun hal tersebut tidak bertahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara dan Maluku. 3% dari penduduk Indonesia adalah menganut agama Katolik, lebih kecil dibandingkan para penganut agama Protestan. Mereka kebanyakan tinggal di Papua dan Flores. Agama Katolik memiliki kitab pembawa serta tempat ibadah yang sama seperti Kristen Protestan, yakni Alkitab dan pembawanya yaitu Yesus Kristus, tempat beribadahnya di gereja. Dan yang keempat yang akan saya bahas yaitu agama Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit semasa dinasti Sanjaya. Menurut catatan, jumlah penganut Hindu di Indonesia pada tahun 2010 adalah 4 juta orang atau dipresentasikan menjadi 1,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Agama Hindu memiliki kitab suci yang bernama Kitab Suci Weda yang tempat ibadahnya bernama Dipura. Yang kelima yang akan saya bahas yaitu agama Buddha. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama. Kerajaan Sailendra, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia mencakup Candi Borobudur dan patung atau prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Kurang lebih dari 2% total penduduk Indonesia beragama Buddha. Kebanyakan penganut agama Buddha berada di Jakarta, walau ada juga di lain provinsi seperti Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka dengan nama pembawanya yaitu Siddhartha Gautama. Tempat beribadah penganut agama Buddha yakni di Vihara. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Tiongkok daratan dan dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan sedari abad ketiga Masehi. Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik yang individual.
Lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup, atau pergerakan sosial. Jumlah penganut agama Konghucu di Indonesia yaitu sebanyak 117.091 jiwa penduduk Indonesia. Agama Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Sishu Wuching yang nama pembawanya yaitu Konghucu. Tempat beribadah penganut agama Konghucu yakni di Lintang atau disebut juga dengan Klenteng. Demikian yang saya sampaikan, semoga informasi ini tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang.